Sebagian tulang belakang menandakan ada gangguan, baik itu gangguan jin maupun gangguan sihir. Yang jelas ada gangguannya. Panjenengan duduk tegak, rileks, tarik nafas, baca syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, hakallah 3 kali, lalu berdoa, ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah, hilangkanlah gangguan, ikatan penyakit yang ada di dalam diri saya. Tarik nafas, baca innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lalu dzikir Allah, 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 masuk nafas Allah, keluar nafas Allah. Jangan bergerak sama sekali. Nanti kalau ada gangguan akan seperti ada yang bergerak cekit gitu. Itu jangan ditampar atau jangan ditapuk. Biarkan saja, nanti akan hilang sendiri. Kuncinya harus diam dan tenang. Jangan terlalu banyak berpikir, pasrahkan kepada Allah. Untuk semua penyakit seperti itu. Kuncinya ketenangan, kepasrahan, dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau mau duduk langsung di tanah seperti ini, lalu membaca doa yang tadi saya sampaikan, fa insya Allah nanti semua penyakit akan hilang. Karena kita ini semuanya berasal dari tanah, maka obatnya ini dari tanah. Kita minum obat-obatan apapun itu tumbuhnya dari tanah, dan dari tanah itu kita makan, akhirnya menjadi obat-obatan. Maka obatnya juga dari tanah. Ketika saya melakukan pengobatan herbal, kebanyakan obat-obat yang saya gunakan itu dari tanah, seperti kunir yang ada di dalam tanah. Karena apa? Penyakit-penyakit yang berasal dari tanah, dohir kita tanah, maka obatnya juga yang dari tanah. Bahkan ketika kita sakit, duduk langsung di tanah seperti ini, lalu panjenengan baca syahadat 3 kali tahan nafas, baca sholawat 3 kali tahan nafas, lalu haqqallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dibaca 3 kali tahan nafas, lalu berdoa, ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Setelah itu sampai diam, tenang, zikir Allah, Allah, pasrahkan sama Allah. Ini untuk hajat apapun. Sampean pengen mata batinnya terbuka, ingin mencari solusi di dalam masalah-masalah diri panjenengan, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam usaha, masalah di dalam diri panjenengan, penyakit. Dengan metode ini insya Allah bisa hilang. Ini amalan ini saya dapatkan dari Abah Hamid, yaitu waktu saya belajar kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Amalan ini untuk semua hajat. Yang terpenting yang pertama membaca bismillah, yang kedua membaca syahadat. Syahadat ini untuk menumbuhkan kesadaran ketuhanan di dalam diri kita, supaya kita itu paham bahwa kita itu hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Kita itu bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Kita bisa mendengar karena didengarkan oleh Allah. Penting sekali syahadat ini. Syahadat ini mengandung 2 hal, zat dan sifat, yaitu keimanan kita. Oleh sebab itu yang penting membaca bismillah dulu. Setelah membaca bismillah, membaca syahadat 3 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus setelah itu membaca sholawat, karena sholawat adalah wasilah utama untuk hajat apapun. Setiap doa apapun, amalan apapun, kalau tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bahkan sholat sendiri tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak sholawat dulu. Yang ketiga, membaca haqqallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah. Ini dibaca 3 kali 3 kali. Nah, setelah panjenengan membaca 3 amalan ini, lalu berdoa, ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu. Bukakanlah mata batin hamba seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, hindarkan dari yang batil, untuk menambahkan keimanan di dalam diri hamba. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu
idza arada syai'an yakun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Lalu zikir Allah pusatkan di tengah-tengah alis atau di cakra asna. Kalau seumpamanya keluarganya jenengan ada yang sakit, seumpamanya anak atau orang tua yang sakit tidak sembuh-sembuh, panjenengan mandi, setelah mandi sholat taubat, sholat hajat, lalu duduk langsung di tanah. Jangan pakai alas apapun seperti ini. Minta petunjuk kepada Allah. Nanti akan ada gambarannya, akan ada petunjuknya. Demi Allah, ini sudah saya amalkan berkali-kali di dalam kehidupan saya. Terkadang masalah keluarga, terkadang masalah usaha, terkadang masalah dengan diri kita, penyakit, gangguan, maupun hal-hal yang lain yang kita tidak memahami tentang hal itu. Kuncinya harus berpasrah diri kepada Allah. Caranya seperti itu. Ini adalah ilmu kabumian. Nah, itu ilmu kabumian itu ilmu yang belajar tentang anasirnya bumi. Karena kita itu belajar berasal dari bumi, maka kita harus belajar wataknya bumi. Kalau panjenengan mungkin pernah mendengar kisah Subali dan Sugriwa, yaitu dua tokoh yang sama-sama mencari solusi di dalam kehidupannya, lalu disuruh mendapatkan isyarah untuk yang satu tapa gantung dan mendapatkan ilmu kanugrahan kesaktian, yaitu rawa rontek yang tidak bisa mati. Yang satunya mengamalkan puasa ngidang, yaitu tentang kebijaksanaan. Pada akhirnya yang mendapatkan ilmu kanugrahan atau kesaktian itu kalah dengan Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. HP ku. Allahu Akbar, datang Kang. Wah, saya